Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Anggraini, NIM 222020007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang faraid atau kewarisan. A. Pengertian faraid. Faraid ialah bentuk jamak dari farida, artinya takdir atau ketentuan. Menurut istilah syarah, adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. B. Latar belakang disyariatkan faraid. Sebab turunnya perintah pembagian kewarisan ini adalah jawaban atas peristiwa yang menimpa istri Sa'ad ibnu Rabi yang melapor kepada Rasulullah SAW atas tindakan paman putrinya yang mengambil seluruh harta peninggalan suaminya, sehingga dia tidak dapat membiayai putrinya. Yang C. Beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan. Yang pertama, dikeluarkannya zakat 2,5% hartanya. Harta warisan berupa properti tidak dikenakan pajak jika bukan untuk diperdagangkan. Tetapi jika properti disewakan, maka hasil penyewaannya dikenakan zakat jika telah mencapai nisab, baik secara terpisah atau digabungkan dengan uang dan barang dagangan yang lain miliknya. 2. Dikeluarkannya biaya pengurusan jenazah. Mengeluarkan biaya pengurusan si mayat atau disebut taksil jenazah, yang dimaksud yaitu mulai dari pengurusan biaya sakit, memandikan, menghafani, mensolatkan, dan terakhir menguburkan. Yang ketiga yaitu ditunaikannya wasiatnya. Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekedar menyangkut masalah harta benda. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengingatkan agar orang-orang yang beriman senantiasa berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran. Yang keempat, dibayar hutangnya. Kewajiban melunasi hutang dilakukan oleh orang yang berhutang sendiri. Orang lain tidak berkewajiban melunasi hutang si mayat. Untuk itu, keluarga berkewajiban sebatas pada melaksanakan pembayaran hutang. Ada beberapa syarat sah dalam berwasiat. Yang pertama, orang yang diberi wasiat haruslah seorang muslim dan berakal sehat. Syarat ini penting agar amanah dalam wasiat bisa terlaksanakan dengan baik. Yang kedua, orang yang berwasiat juga meski berakal sehat dan memiliki harta yang akan diwasiatkan. Yang ketiga, tidak boleh berwasiat dalam hal yang haram, misalnya meminta agar sebagian hartanya diberikan kepada gereja atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan maksiat. Yang keempat, orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat. Jika menolak, maka wasiat itu batal. D. Sebab-sebab waris mewarisi. Pertama, perkawinan. Hubungan perkawinan di sini berarti suami dan istri dalam rumah tangga dapat saling mewarisi. Istri dapat mewarisi harta peninggalan dari suaminya yang sudah meninggal. Sebaliknya, suami juga dapat mewarisi harta peninggalan dari istrinya yang sudah meninggal. Yang kedua, kekerabatan. Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab dan kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan kedua seperti saudara laki-laki atau perempuan serta anak-anak dari para saudara tersebut, baik sekandung maupun seayah. Yang ketiga, wala. Wala ialah orang yang memerdekakan hamba sahaya. Ia berhak mewarisi harta mantan hamba sahaya itu. Yang keempat, hubungan Islam. Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab di atas untuk bisa mewarisinya, maka harta yang ditinggalkan diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola untuk kemaslahan umat Islam. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, perbudakan. Orang yang berstatus hamba sahaya, apapun jenisnya, tidak bisa menerima harta warisan, karena bila seorang hamba sahaya menerima warisan, maka harta warisan yang ia terima itu akan menjadi hak milik tuannya. Yang kedua, pembunuhan. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya, baik ia membunuh secara sengaja atau karena suatu kesalahan. Karena
Membunuh sama saja dengan memutuskan hubungan kekerabatan. Yang ketiga, berlainan agama. Orang yang berlainan agama atau non-muslim tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal dalam keadaan beragama Islam. Juga sebaliknya, seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal tidak beragama Islam. Yang keempat, murtad. Orang yang keluar dari agama Islam itu tidak mendapatkan warisan. Di antara hal-hal yang bisa menggugurkan hak waris seseorang adalah masalah perbedaan agama, di mana seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang yang non-muslim, apapun agamanya. Yang F, rukun dan syarat waris mewarisi. Yang pertama, rukun waris mewarisi. A. Maurud atau tirka, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat. B. Muwarid, yaitu orang yang meninggal, mati hakiki atau hukmin. Yang C. Warid, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawarid. Yang kedua, syarat waris mewarisi. A. Matinya muwarid. B. Hidupnya warid. C. Tidak adanya penghalang mewarisi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.